Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Starlight Tarot. Jadi untuk topik hari ini adalah apa yang dia inginkan dari kamu. Nah, jadi apa yang dia inginkan dari kamu? Dia ini bisa banyak macam. Jadi bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi musuh kamu, kemudian bisa jadi teman kamu atau orang tua kamu gitu. Nah, jadi dianya ini siapa nanti kita akan lihat, itu akan ketahuan pas kita baca readingnya gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 pile. Pile yang pertama adalah yang ini, yang warna biru muda. Tuh, kemudian pile yang kedua adalah yang warna putih. Yang ketiga adalah yang biru tua. Jadi ini pile 1, pile 2, pile 3. Seperti biasa kalian bisa ambil waktu sejenak dan konsentrasi dulu, lalu pilih pile mana yang paling resonate atau paling menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi sebelum kalian nanti aku akan kasih timestampnya di description box. Nanti untuk yang baru bergabung di Starlight Tarot hari ini, kalian bisa baca disclaimernya itu di description box juga gitu. Jadi kalian biar lebih ngerti gimana cara reading di channel ini bekerja gitu. Nah, jadi pile 1, pile 2, pile 3. Kalau kalian udah pilih, langsung klik aja timestampnya di description box. Siap. Nah, jadi pile 1 untuk kalian yang pilih spons yang warna biru, ini reading kalian. Jadi kalau di sini aku ngelihatnya ini sebenarnya energinya itu cenderung viewers aku itu maskulin gitu. Nah, jadi ini dilihat dari sisi maskulin, bukan dilihat dari sisi feminin gitu. Jadi tapi tetap aja karena reading aku tuh nggak ada gender, jadi kalian bisa terapkan sendiri kondisinya pada kondisi kalian gitu. Nah, jadi aku ngerasa kalian ini sedang berada dalam sedang menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Nah, jadi terlepas dari cewek atau cowok, kalian viewer aku ini sebenarnya punya porsi sayang yang lebih besar daripada porsi sayang pasangan kalian gitu. Jadi kalian ini sebenarnya lebih sayang sama mereka gitu. Nah, kalau di sini aku ngelihatnya kalian ini bekerja keras dan rela untuk melakukan apapun demi pasangan kalian gitu. Nah, pada saat awal kalian menjalani hubungan ini, sebenarnya kalian ini sudah tahu kalau pasangan kalian ini nggak terlalu suka-suka amat sama kalian gitu. Jadi nggak terlalu cinta, nggak terlalu sayang, nggak terlalu suka. Tapi jauh di dalam hati kalian, kalian punya niatan bahwa, atau kalian punya kayak misi atau kayak apa ya, kayak perasaan kayak yang bilang kalau oh nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu mereka akan bisa sayang atau suka sama aku gitu. Nah, dan setelah beberapa saat kalian menjalani hubungan ini, sebenarnya ini porsi sayang mereka itu masih belum berubah gitu. Aku bisa konfirmasi itu. Kenapa? Karena aku ngelihat di sini kalian ini bekerja keras demi mereka gitu. Nah, jadi kalian kayak pengen dapet duit banyak, pengen punya pekerjaan yang fancy, atau punya kayak kendaraan yang fancy, atau pokoknya pengen punya materi yang lebih dan lebih, semua itu demi mereka. Jadi kalian kayak biar kalian bisa jajanin mereka, biar kalian bisa bawa mereka jalan-jalan, biar kalian bisa sering-sering bawa mereka pergi makan gitu. Nah, jadi mayoritas dari tujuan kalian itu, tujuan sehari-hari kalian itu adalah mereka gitu. Nah, prioritas kalian adalah mereka gitu. Nah, dengan harapan bahwa suatu hari mereka bisa berubah menjadi lebih menerima kalian dan lebih mencintai kalian gitu. Nah, tapi di sini untuk bottom of the decknya ini adalah Queen of Pentacles terbalik gitu. Nah, jadi ini bottom of the decknya ini adalah Queen of Pentacles terbalik.
Bahkan ketika semua yang sudah kalian lakukan selama ini, pasangan kalian ini masih merasa belum cukup gitu. Nah, kenapa? Karena kalau aku lihat sekarang kalian ini masih dalam tahap membangun, jadi belum mapan gitu. Nah, pasangan kalian ini pengen kondisi yang sudah mapan gitu. Nah, mereka bukan tipe yang bisa menunggu lama gitu. Nah, mereka bisa nunggu, tapi mereka bukan tipe yang bisa menunggu lama dan menemani kalian sepanjang jalan, itu enggak sebenarnya gitu. Sorry to say, tapi tipe pasangan kalian itu seperti itu, at least kalau aku lihat di sini gitu. Nah, jadi yang sudah kalian lakukan demi mereka gitu, mereka bukan gak appreciate ya, cuman mereka merasa itu belum memenuhi kuota mereka gitu. Nah, jadi kuota gitu, aku nggak bisa nyari kalimat yang tepat, tapi itu belum memenuhi kuota mereka gitu. Nah, jadi mereka merasa itu semua belum cukup gitu. Nah, mereka maunya jadi Queen of Pentacles, tapi kalian belum bisa penuhi requestnya mereka untuk jadiin mereka Queen of Pentacles. Jadi Queen of Pentacles yang tadi ini, jadi ini belum terpenuhi kuota mereka. Kalian hanya bisa kasih Knight of Pentacles gitu, dan mereka merasa itu belum cukup atau belum sesuai dengan standar mereka. Dan kalian ini sebenarnya sudah tahu dari awal mereka itu seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin akhir-akhir ini pun sudah banyak ketidakcocokan yang terjadi, banyak argumen yang terjadi, kemudian banyak komplain-komplain yang terjadi dari pihak mereka. Dan ini cepat atau lambat, kalau misalnya request mereka tidak dipenuhi, ini akan bubar gitu. Nah, jadi hanya perihal cepat atau lambat saja gitu. Nah, tapi kalau namanya karir seseorang atau rezeki seseorang itu kan tidak bisa dipaksa ya kan. Kita kalau berkarir juga ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, jadi naiknya juga nggak bisa sekali naik langsung 10 anak tangga, itu nggak bisa gitu. Nah, jadi menurut aku ini akan segera berakhir. Kenapa? Karena mereka pengen atau butuh yang sudah benar-benar mapan. Jadi mereka ini bukan tipe yang bisa menunggu lagi gitu. Nah, jadi hanya masalah waktu, cepat atau lambat ini semua akan berakhir gitu. Karena apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan dari kalian itu adalah materi gitu. Nah, jadi kalian sudah kasih materi, kalian sudah kasih waktu, kalian sudah kasih tenaga, kalian sudah kasih semuanya gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka merasa itu semua belum cukup, ya ya mau gimana lagi gitu, karena sumber kita memang sudah semuanya kita berikan gitu kan. Jadi itu yang mereka inginkan dari kalian gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 1. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Pal 2. Jadi untuk kalian yang pilih sponge warna putih ini reading kalian gitu. Nah, jadi aku ngerasa untuk hal 2 ini, kondisi ini terjadi di antara seorang pria dan wanita gitu. Nah, jadi di sini sisi feminin, yang feminin ini sebenarnya lebih lebih mendominasi daripada yang maskulin gitu. Kalau di sini aku lihat, jadi si maskulin ini tipe yang rela melakukan segala sesuatu demi si feminin gini. Nah, jadi cowoknya ini tipe yang rela bekerja keras, rela nyari duit banyak, rela kayak rela berjuang, rela mengalah dan lain sebagainya gitu. Jadi si cowok ini memang tipe yang lebih mengalah sama ceweknya gitu. Nah, jadi ceweknya ini di sini kalau aku lihat dia ini tipe yang lebih firm, yang lebih tegas, kemudian lebih galak lah ya, dengan tanda kutip gitu. Nah, jadi di sini aku ngerasa kalau si cowoknya ini merasa kalau
ceweknya ini kadang terlalu keras gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang sebenarnya cowoknya ini pengen sampaikan atau lakuin ke ceweknya, tapi kadang ini dia merasa kayak ceweknya ini nggak bisa nerima gitu. Nah, kemudian dan dia ada rasa kayak takut kalau misalnya dia sampaikan pikiran atau perasaan dia ke ceweknya ini bakalan kayak marah atau tersinggung, dan itu bisa bikin jarak di antara mereka berdua gitu. Nah, sedangkan si cowoknya ini nggak suka kalau dia harus kayak membentengi atau membatasi diri dia sendiri sama si cewek gitu. Nah, lalu ada masa-masa di mana cowoknya ini juga merasa ceweknya ini sebenarnya agak-agak money oriented gitu. Nah, jadi bukan matre ya sebenarnya. Jadi kalian ini menurut aku si cewek, kalau kalian yang cewek ini, kalian ini sebenarnya lebih realistis sebenarnya gitu. Nah, jadi kalian merasa kalau uang itu penting gitu. Nah, dan semua itu butuh uang gitu. Jadi kalian benar-benar merasa aman kalau sumber materi kalian itu stabil atau mencukupi gitu. Nah, tapi kadang-kadang cowoknya ini ngerasa kayak ada kalanya ya, nggak setiap kali gitu. Jadi si cowok ini ngerasa kayak kalian ini kadang-kadang terlalu mementingkan materi gitu. Nah, ya mereka nggak ini sih, nggak keberatan gitu, tapi kadang mereka bisa ada perasaan seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kalian disuruh milih antara mementingkan perasaan mereka atau mementingkan materi gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu kalian lebih memilih mementingkan materi gitu. Nah, jadi kadang mereka ini sakit hati gitu. Karena sebenarnya si cowok di sini ini, mereka ini tipe yang agak feminin sebenarnya. Jadi aku nggak bisa pakai kata-kata agak lembek gitu, kayak agak soft gitu, tapi mereka ini sebenarnya lebih feminin daripada kalian yang cewek gitu. Nah, jadi si cowok yang di sini ini, mereka ini sebenarnya tipe yang lebih mementingkan cinta gitu. Nah, jadi mereka rela melakukan apapun demi cinta. Mereka rela bekerja keras demi cinta. Mereka rela untuk mengalah demi cinta gitu. Mereka rela untuk bersusah payah demi cinta gitu. Nah, jadi mereka tipe yang lebih feminin dibandingkan si cewek gitu. Nah, dan cowoknya ini di sini sebenarnya juga punya banyak resource dan punya banyak tenaga, punya banyak knowledge untuk melakukan hal-hal yang dia butuhkan demi nyenengin si cewek sebenarnya gitu. Tapi berdasarkan topik hari ini yang judulnya itu apa yang dia inginkan dari kamu. Nah, sebenarnya cowoknya ini simple. Dia pengennya itu kalian lebih lovey-dovey sama mereka gitu. Jadi lebih romantisan sama mereka gitu. Karena yang udah aku bilang tadi, kalian ini lebih firm atau lebih tegas tipenya gitu. Dan mereka itu pengen kalian itu kayak lebih manja ke mereka gitu. Jadi lebih kayak apa ya bahasanya itu, kalian ngerti lah ya maksud aku apa. Jadi pengen sisi feminin kalian itu lebih keluar daripada yang sekarang gitu. Nah, karena kalian tipe wanita tangguh gitu sebenarnya. Jadi kalian ini sebenarnya selama ini kurang kayak kurang manja atau kurang mental, kurang beda sama cewek-cewek atau wanita-wanita yang mereka temui
sebelumnya gitu. Jadi kurang merengek atau sebagainya gitu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya pengen lihat sisi itu dari kalian gitu. Nah, hanya sesimpel itu sebenarnya gitu. Jadi mereka nggak yang aneh-aneh sih sebenarnya. Dan ini tipe cowok yang rela memindahkan gunung demi kalian. Nah, jadi kalian cuman perlu kayak melunak sedikit gitu, kemudian kayak agak-agak merengek ke mereka. Nah, mereka akan rela memindahkan gunung tersebut demi kalian, misalkan kalian minta gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai hal 3. Jadi untuk kalian yang pilih sponge warna biru tua ini reading kalian. Nah, jadi untuk hal 3 di sini aku ngerasa kalau ini terjadi dalam sebuah keluarga. Nah, jadi kondisinya ini terjadi di dalam keluarga. Ada hal yang diperebutkan di dalam keluarga ini gitu. Nah, jadi ini bisa terjadi pada orang yang sudah dewasa dan bisa juga terjadi pada anak di bawah umur gitu. Tapi ini terjadi di antara orang tua dan anak dan saudara gitu. Nah, jadi ada orang tua, kemudian anaknya ini ada lebih dari satu gitu. Nah, jadi ini terjadi pada kondisi yang seperti itu. Dan ini memperebutkan sesuatu yang berharga atau valuable gitu. Nah, jadi aku merasa ada sesuatu valuable yang diperebutkan di sini gitu. Nah, jadi untuk orang yang bisa membuat keputusan atau bisa membuat yang punya kuasa atas barang yang berharga atau valuable ini adalah seorang ibu di sini. Jadi seorang wanita wanita ini yang bisa mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan dengan sesuatu yang berharga ini gitu. Nah, jadi aku ngelihat ada kekacauan yang terjadi di antara para anak atau para saudara gitu. Nah, jadi memperebutkan hal berharga ini. Ada satu individu spesifik yang muncul di sini. Sebenarnya kalian akan tahu siapa ketika kalian baca reading ini gitu. Nah, jadi anak ini sebenarnya merasa kalau akan ada ketidakadilan yang terjadi dari hasil atau keputusan yang keluar nanti gitu. Nah, jadi anak ini merasa dia berada di posisi yang tidak menguntungkan gitu. Nah, jadi selain saudara yang memperebutkan, ada juga pihak ketiga yang ikut kayak ikut bakar-bakar atau ikut ngomporin sang ibu ini biar porsi yang lebih besar itu jatuh pada orang yang menguntungkan si pihak ketiga ini. Jadi contohnya kalau misalnya si ibu ini punya 5 anak, nah ada salah satu dari anaknya ini dekat dengan si pihak ketiga ini. Nah, jadi pihak ketiga ini ngomporin biar ibu ini memberikan porsi yang lebih besar kepada anak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang tukang ngomporin ini adalah pihak yang tidak nggak baik sebenarnya, dan dia akan mengambil keuntungan atau memanfaatkan si anak yang dapat porsi yang lebih besar ini untuk menguntungkan dia sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang menonton adalah sang ibu, nah kalian perlu untuk was-was dengan pihak ketiga ini karena niat mereka ini nggak baik gitu. Nah, dan misalnya kalian adalah yang nonton ini adalah dari sang anak, apakah individu spesifik tersebut atau anak yang lain. Nah, kalian juga sudah tahu bahwa
ada individu lain yang ingin mencelakakan anak atau mengambil keuntungan, ya, nggak mencelakakan mungkin, tapi mengambil keuntungan dari anak yang dekat dengan dia tersebut. Nah, jadi kalian juga sudah harus hati-hati gitu. Nah, jadi orang yang bisa mengambil keputusan di sini adalah sang ibu. Kalau bukan sang ibu, ini adalah sosok seorang kakak perempuan yang paling urutannya itu paling pertama gitu. Nah, dan yang diharapkan dari anak yang merasa tidak diuntungkan tadi sebenarnya hanya satu, supaya wanita yang punya kendali di sini bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar tanpa harus punya kayak conflict of interest di dalam gitu. Jadi jangan mengambil keputusan secara subjektif, tapi dia berharap wanita ini bisa mengambil keputusan secara objektif gitu. Nah, jadi berapa porsi yang memang porsi dari anak-anak ini, berikanlah sesuai porsi gitu. Jadi bukan karena kita sayang atau suka terhadap suatu anak spesifik lalu kita kasih porsi yang lebih besar gitu, enggak. Karena di sini semua pihak membutuhkan gitu. Nah, jadi mereka punya hak yang setara, mereka punya kayak bagian atau porsi yang setara gitu. Jadi berapa porsi mereka sebaiknya atau seandainya diberikan secara adil dan merata gitu, karena hasil dari pembagian ini akan sangat amat berguna bagi masing-masing anak atau masing-masing individu untuk bisa mereka jadikan sebagai modal untuk berkembang atau sebagai modal untuk memulai gitu. Nah, jadi sekecil atau sebesar apapun selisihnya itu akan sangat amat berarti bagi mereka gitu. Nah, ini adalah modal untuk langkah selanjutnya mereka. Ini adalah modal untuk masa depan mereka. Gagal atau berhasilnya kita nggak tahu, nanti itu kan tergantung rezeki atau tergantung masing-masing individu gitu. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan sesuai porsi atau sesuai jatahnya mereka gitu, karena ada kecenderungan seseorang akan menyelewengkan bagian dari sesuatu yang berharga ini gitu. Nah, jadi selain ada orang yang mau ngomporin atau mau bakar-bakar, ada juga pihak yang bisa merebut porsi atau jatah dari pihak lain gitu. Nah, jadi ada kemungkinan dari 5 bersaudara atau 5 kakak adik ini, contoh yang tadi itu, ada salah satu dari anak-anak ini yang bisa kayak memaksa atau menggunakan cara yang agak keras untuk mendapatkan porsi lebih gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang nonton adalah wanita yang punya kendali di sini, ini juga perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi anak yang muncul di sini, anak yang menyampaikan pesan ini punya kayak kekhawatiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di sini gitu. Nah, jadi mungkin bisa kalian perhatikan setelah kalian nonton video atau reading ini gitu. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk part 3. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.